see story of Cinta Suci novel, guys. Don't forget to follow and to like and subscribe of Cinta Suci novel, ya guys. Don't forget to watching. Salam from Hong Kong, guys. Alan jatuh terduduk, semua persendian tubuhnya mati rasa. Kau benar-benar bodoh, Al. Apa sih yang sebenarnya kau pikirkan? Kau dokter, masa kau tidak tahu kalau istrimu sedang hamil dan sekarang ia keguguran? Kau dengar? Istrimu keguguran. Kata-kata Dana, kata-kata Nanang benar-benar telah meremas hatinya. Ia benar-benar bodoh. Mungkin kata bodoh tidak cukup mengabarkan bagaimana dirinya sekarang. Alan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat. Ia menangis terseduh di tengah lorong rumah sakit. Reina sedang hamil dan ia tidak tahu atas kehamilan itu. Kini ia harus menerima kenyataan kalau janin yang tumbuh di rahim Reina telah hilang. Allah marah padanya dan kini Allah menegurnya dengan sedemikian rupa. Allah menegurnya dengan mengambil sesuatu yang tidak sempat ia sadari keberadaannya. Nanang menyadarkan tubuhnya di dinding rumah sakit. Ia menatap Alan. Ia merasa kasihan pada Alan. Namun rasa marah masih mendominasinya. Ia tidak habis pikir kenapa sahabat baiknya itu bisa dengan mudah hancur oleh cinta yang semu. Mata Alan seakan dibutakan oleh cinta yang nyatanya perlahan menghancurkan segalanya. Dengan teganya Alan membiarkan Reina menunggu di restoran hingga larut malam karena terlalu khawatir dengan keadaan Ariana. Bukanlah Alan menangisi keegoisannya. Andri yang sedari tadi duduk diam memperhatikan Alan yang tengah menangis. Akhirnya beranjak dari posisinya. Ia berdiri tepat di depan Alan.
Anda tidak perlu menangis atau menyesali apa yang telah terjadi. Karena tangisan Anda tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Nanang menatap bingung pada Andri. Ia terlalu fokus pada Alan hingga ia tidak sadar kalau ternyata selain ada dia dan Alan, pemuda yang tadi mengantarkan Raina ke rumah sakit pun ternyata masih ada. Hari ini saya melihatnya tengah menangis di depan sebuah restoran yang sudah tutup. Bajunya basah kuyup. Dan tahukah kenapa keadaannya bisa seperti itu? Dia baru saja terkena musibah. Tas dan ponselnya dirampas. Alan dan Nanang bukan main terkejutnya saat mendengar itu. Mereka baru tahu fakta itu. Lantas saya meminjamkan ponsel padanya untuk menghubungi seseorang yang tengah ia tunggu. Namun tangisnya yang sudah reda kembali pecah setelah ia mengakhiri teleponnya. Saya tidak tahu siapa yang dia hubungi. Namun saya merasa orang itu sangat kejam. Dia membiarkannya menunggu hingga restoran tutup, hingga mengharuskan ia berdiri sendiri di tengah malam dalam keadaan baju yang basah karena terkena air hujan. Ia tidak melihat marah saat menghubungi orang itu. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Mengkhawatirkan orang yang tengah ia tunggu. Andri diam sejenak, menarik napas dalam-dalam, berusaha menekan emosinya hingga ia ke titik paling rendah. Ia yakin kalau Alan lah yang Raina tunggu di depan restoran, dan ia yakin kalau Alan jugalah yang dihubungi oleh Raina. Sekarang ia sengaja menceritakan semua kejadian Raina alami pada Alan agar Alan bisa merasakan kesakitan yang Raina alami beberapa jam lalu. Jujur, ia merasa tidak rela melihat wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Ia meminta orang yang dia hubungi untuk menjemputnya bukan karena ia merajuk, tapi ia melakukan itu karena ia ingin menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Nanang menahan napas saat mendengar itu semua. Matanya menatap ke arah Alan yang tengah menundukkan kepalanya. Sungguh demi apapun ia tidak menyangka kalau Alan tega melakukan hal itu pada Raina. Andra berjongkok tepat di depan Alan. Andai Anda belum meminangnya, sayalah yang akan meminangnya.
Saya mencintainya. Nanang kembali dibuat terkejut. Ingatkah Anda dengan saya? Kecelakaan 1 tahun yang lalu menimpa Anda. Saat itu dia yang membawa Anda ke rumah sakit dengan mobilnya. Di saat itulah saya mencintainya. Nanang memegang bahu Alan saat tiba-tiba Alan meninju rahang Andri hingga membuat Andri tergeram. "Berani sekali kau mencintai istriku," desis Alan marah. Ia sudah hendak kembali meninju Andri, namun ditahan oleh Nanang. Andri beranjak bangun. "Andai malam ini saya tidak melihatnya menangis karena Anda. Sungguh sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan hal ini pada Anda. Saya akan mencintainya, walau terdiam dalam cinta," ucap Andri sebelum pergi meninggalkan Alan yang masih terlihat begitu emosi.